Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan lagi ya forum ilmiah di Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air dalam bentuk sekarang mungkin semacam tadi saya bilang training ini atau short training lah ya. Jadi terima kasih sebelumnya saya sampaikan ucapan ke Pak Yus Budiono dan tim yang sudah berkenan mengisi kegiatan forum webinar lah ya kita ini, dan saya berharap nanti ke depan kita aktif untuk terus mengadakan hal seperti ini, bisa sharing ataupun mengundang pembicara dan lain-lain. Eh, Baik, sebelum saya memulai mungkin saya bacakan dulu pembicara yang hari ini akan menyampaikan, yaitu Pak Yus Budiono, salah satu staf dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, menyelesaikan pendidikan sarjananya di program studi ilmu kelautan Universitas Diponegoro, kemudian magisternya di Faculty of Civil of Air and Environmental Engineering di University of Melbourne, Australia tahun 2000, dan 2018 mendapatkan gelar doktornya di, wah ini bahasa Belanda nih, Vrije Universiteit Amsterdam dengan monograf berjudul Practice Modeling in Jakarta, Development and Usefulness in a Time of Climate Change. Uh, jadi pada pagi ini beliau akan menyampaikan tentang QGIS ya, Quantum GIS ya mungkin ya. Jadi ini mungkin sangat menarik ya, bagi saya ini juga baru buat saya. Jadi mungkin nanti Pak Yus saya hanya membuka, nanti monggo Pak Yus dan tim untuk apa namanya memanage sendiri. Jadi nanti langsung aja dari Pak Yus nanti ke siapa, Mbak Sofa mungkin ya, atau ke Mas Ibrahim, sampai nanti kalau ada tanya jawab gitu. Karena nanti saya menjadi bagian peserta juga, Pak Yus. Di sini saya sebagai peserta, nanti saya ikut ikut mendengarkan dan belajar juga nanti dari teman-teman dari Pak Yus dan tim. Jadi nanti saya setelah buka silakan Pak Yus memanage ya. Nah, mungkin terkait QGIS ini, saya pikir ini salah satu opsi ya, perangkat yang apa ya namanya, open source yang bisa membantu ya untuk menganalisa, mengelola dan apa visualisasi ya untuk data-data GIS ya mungkin. Nah, ini mungkin mungkin juga bisa memperkuat untuk kajian-kajian pemetaan atau rancangan wilayah dan sebagainya ya yang biasa kita perlukan di kajian-kajian di sumber daya air, khususnya di ilmu sumber daya air. Nah, nanti mungkin ada 3 pemateri ya. Jadi nanti materi pertama Pak Yus Budiono dengan judulnya pengembangan output RP01 SP02 ya, modeling risiko floodplain opening dengan Pitheurium. Kemudian nanti dilanjut oleh Mbak Sofa Awalia. Beliau ini ya, student ya, MDKM ya, berasal di Universitas Indonesia, akan dengan membawakan materi pengantar QGIS dan terapannya untuk delineasi. Kemudian nanti terakhir ada Mas Ibrahim di Aryoko, beliau RA ya, asisten dari Universitas Negeri Semarang ya. Itu akan membawakan judul QGIS dan analisis miskin Sentinel-2 dan UAV untuk koreksi peta hazard floodplain opening. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kajiannya ini salah satunya dengan case di opening, dan ini tentunya inline dengan kegiatan yang ada di kita di Pusat Riset Teknologi Sumber Air terkait rumah program di opening. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang eh, terlibat di rumah program opening baik sebagai PI atau anggota, mungkin ini bisa jadi salah satu referensi ataupun nanti jadi diskusi ya, diskusi lanjutan nanti dengan timnya Pak Yus dan kawan-kawan. Baik, dan satu lagi mungkin saya bisa infokan nanti, karena ini ada beberapa permintaan ya, ya dari teman-teman, jadi akan nanti dari tim kesekretariatan akan selain absensi yang biasa ya, absensi, dan juga akan menyediakan sertifikat bagi yang perlu ya. Nanti tapi itu nanti di ujung. Kalau sekarang nanti bubar, nanti di ujung setelah periode dekat selesai, nanti akan di share untuk sertifikat apa namanya
peserta training untuk pagi ini. Baik, agar tidak membawa waktu dan segera kita bisa langsung ke acara utama, saya serahkan acara ini nanti ke Pak Yus. Monggo nanti silakan di manage sampai nanti diskusi. Nanti paling saya mungkin nanti di closing saya akan kembali lagi. Silakan Pak Yus bisa dimulai. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman. Makasih atas kesempatannya Pak Kapus dan teman-teman yang hadir. Saya Yus Budiono dari kelompok riset kebencanaan hidrometeorologi. Kebetulan tahun ini kegiatan kami terkait dengan rawa bening. Jadi saya langsung share presentasi. Kelihatan kan? Ya. Kelihatan. Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat judul proposal kami model dinamika risiko bantaran banjir rawa pening. Jadi kami berusaha untuk menghitung risikonya bantaran banjir. Nanti kita akan masuk lebih dalam di mana bagian novelty-nya. Dan kemudian risiko ini dihitung dalam berdasar entitas unit produksi padi. Tentu di sana nanti ada ekonomi lain dan kemudian kami juga berpikir akan ada isu perubahan iklim di sana sehingga masih dugaan sehingga untuk itu kami melibatkan teman dari BMKG. Nah, untuk presentasi kali ini saya hanya ingin menyampaikan hasil antara kami, yakni pengembangan output yang diminta dari rumah program atau yang disetujui di rumah program, yakni modeling risiko bantaran banjir rawa bening. Saya menggunakan hasil pengantara ini, saya menggunakan Python volume di sini karena saya pikir Python volume yang paling mudah digunakan untuk mengubah data yang tadinya teks atau tabular menjadi spasial. Nanti dari spasial itu akan ada banyak alternatif atau fungsi-fungsi yang berjalan. Balik lagi ke slide yang tadi yang isinya adalah yang maaf ini banyak groginya. Saya mesti santai kayaknya. Di kegiatan kami sementara ini yang sudah kami capai yaitu kami presentasi di European Geoscience Union kemarin tanggal 2 Mei 2025. Saya yang berperan sebagai lead author, tapi presentasinya dilaksanakan oleh Mas Ibrahim Dwi Aryoko, riset asistan. Kenapa? Karena kalau yang presentasi mahasiswa S2 itu ongkos presentasinya nggak ada. Kalau saya yang presentasi, ongkos presentasinya 399, dan kalau Mas Ibrahim yang presentasi, Mas Ibrahim juga harus jadi anggota EGU, tapi bayarnya hanya 10 euro. Jadi kami menghemat banyak dari output sementara ini dan di sana kami mendapat TOI. Kami belajar tentang hal ini dari tahun kemarin, karena tahun kemarin semestinya saya yang presentasi, semestinya Deltares yang presentasi, tapi di 2024 karena dekat dengan Idul Fitri, maka teman-teman Deltares nggak mau karena liburan, kemudian menyerahkan ke saya karena saya harus bayar 400 euro. Saya bilang saya sudah tidak ngejar presentasi internasional dan kemudian yang ditegur lead autornya, yakni dari Deltares. Mudah-mudahan sih nggak di-ban, tapi dapat teguran gitu dan TUI-nya di withdraw, meskipun masih bisa dilihat.
Itu sekelumit tentang capaian kegiatan kami, kemudian tentang risiko bencana banjir yang kami hitung menggunakan terus ini hazard kali exposure kali vulnerability. Jadi hazardnya berupa peta. Nanti di peta itu akan ada sesuatu yang dinamis berbeda dengan rumusan awal yang terpaku pada model fluvial yang nanti hasilnya peta inundasi. Di sini agak berbeda karena dry wet season itu genangan itu tidak langsung berpengaruh pada ekonomi, tapi seasonnya yang berpengaruh. Jadi nanti ada modifikasi dari hazard, kemudian exposure-nya kami juga tidak bisa dengan mudah menggunakan peta land use, karena yang pertama rawa bening tidak seperti Jakarta yang produksi petanya lebih aktif gitu. Di sini kita harus memetakan sendiri dan kami belajar pertama pakai Google Map, pendekatannya itu saya lupa lagi. Tapi nanti kemudian kami lanjutkan dengan semi structured interview. Jadi nanti ada sintesis statistik dan lain-lain. Kemudian vulnerability-nya juga tidak sesederhana stage damage curve, karena tadi ada hubungannya dengan dry wet season, kemudian sehingga aset itu secara temporal juga berubah. Dari situ kemudian kita akan mendapat peta risk-nya. Nah, kami masih ada di wilayah hazard. Di bagian kanan ini adalah diskusi internal kami di kelompok riset, bagaimana kami mensintesa peta hazard dari Sentinel untuk sebagai input awal dari H-nya atau rumusan H dari flood risk. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sebenarnya inti dari damage scanner itu adalah, kalau dalam bahasa pemrograman Python itu ditulisnya seperti ini. Jadi risiko adalah interpolasi dari hazard ke I. Jadi ada matriks yang luas lebar gitu, 500 kali 500 waktu itu sekitar itu, dan kemudian dikalikan dengan exposure, dikalikan dengan vulnerability-nya dari bagian land use-nya seperti apa, dan kemudian dikalikan maximum value. Kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kami menghitung per hektar, sementara peta kami itu per 50 kali 50 meter. Jadi untuk menemukan kernel ini butuh waktu 1 bulan kira-kira. Dan saya sebenarnya kalau bicara tentang output, ya kami lebih fokus sebenarnya memproduksi algoritmanya dulu. Algoritma baru kemudian visualnya seperti apa. Tapi saya pikir karena cara berpikir kami fungsional dan kegiatan itu agak berbeda, jadi saya mengurusi GUI-nya dulu. GUI-nya dulu kelihatan, kemudian baru sambil jalan kita tanamkan, nanti kita revisi dengan algoritma-algoritma yang kami temukan. Nah, untuk mengerjakan ini tadi prerequisite-nya ada peta hazard, ada exposure berupa peta dan variabel di dalam peta, vulnerability itu grafik, dan di sana ada 12 variabel juga kalau di pengalaman lama. Nah, untuk algoritma yang sudah kita temukan selama perjalanan sampai tanggal 2 Mei kemarin atau sampai pertengahan Mei ini, kami menemukan algoritma untuk mengetahui titik di mana luapan tertinggi. Jadi kami tidak terpaku pada
pasang surut atau data pasang tertinggi, kemudian kami ambil itu sebagai luapan tertinggi, tapi kami menggunakan eh, peta Sentinel ngetes selama 1 tahun, 1 bulan satu kita ambil satu, harusnya 1 tahun itu ya ada 35-an peta atau lebih. Tapi kami hanya baru ngetes dengan 12 peta, kami analisis pakai QGIS. Nanti rumusannya akan disampaikan oleh Mbak Safa. Nah, untuk surut terendah, kami belum menemukan algoritma yang cocok, tapi saya pikir kalau kami mengambil bulan Juli, data bulan Juli itu sudah mewakili surut terendah karena pada saat itu pada musim kering. Tapi ternyata eh, dari pengecekan terakhir ke data Jasa Tirta, ternyata surut terendahnya terjadi pada bulan Oktober. Jadi itu nanti koreksi atas apa yang akan kami kembangkan. Nah, ini adalah hasil akhir dari wilayah floodplain. Wilayah floodplain-nya kami warnai merah. Biru ini adalah air. Merah itu sebenarnya juga air, tapi genangan yang terjadi pada saat pasang tertinggi. Nah, ya ada permasalahan di sini ada banyak merah dan kami tidak tahu ini eh, apakah ini air atau ini kering. Artinya ini adalah errornya Sentinel atau ini benar. Untuk itu kemudian kami melakukan pengecekan dengan drone yang nanti presentasinya akan disampaikan oleh Mas Ibrahim. Nah, saya ingin sedikit lecture tentang Python volume agar bahasa pemrograman ini tidak terlalu menakutkan. Saya langsung saja ke ya. Ini adalah Python volume yang kami menggunakan Google Colab. Kenapa kami menggunakan Google Colab? Karena kalau kita menggunakan Google Colab, kita eh, tidak perlu mengurusi instalasi, kita langsung pakai gitu. Dan nanti akan tersimpan di Drive. Jadi di sini ada Colab Notebooks. Semua code-nya ada di dalam situ. Um, nah, volume itu sederhana. Um, kita hanya perlu mengimport karena dia semacam add-on. Dia adalah objek, bukan objek, tapi ya saya cenderung bilang itu add-on atau aplikasi di dalam bahasa pemrograman. Kita tinggal import volume, maka kita akan mendapat fungsionalitas volume. Nah, di sini saya menggunakan titik tengahnya rawa pening. Sederhana aja, kalau kita buka maps.google.com, kemudian kita ketik rawa pening, maka kita akan dapat koordinatnya. Maaf, kalau saya klik kanan, ini koordinatnya. Kemudian kita letakkan di sini, kemudian kita run. Agak lama untuk pertama kalinya karena dia mengimpor sesuatu yang besar. Kalau sudah centang maka dia sudah running. Kemudian ini kita running. Kemudian kalau ini kita run, maka kita akan mendapat petanya. Jadi volume akan menampilkan derajat yang di dalamnya ada rawa pening. Nanti kalau manual ya bisa kita zoom in, zoom out. Nanti ada kontrol lagi untuk melakukan zoom in, zoom out secara default. Tapi terus terang saya belum menemukan. Kemudian yang sudah kami kerjakan adalah kami memasukkan titik-titik sampel kami di Python volume. Tadi kami di run, kemudian dia keluar outputnya. Dan ini adalah titik sampel yang sudah kami kerjakan sebenarnya di bulan Maret.
yang data April belum kami masukkan. Jadi Mas Baim menjelang Egu dia sibuk banget gitu, sama Mbak Aulia juga karena mengumpulkan banyak data. Tapi terus terang sampai saat ini belum dimasukkan. Ini masih berupa titik. Nanti kalau sudah jadi aplikasi, maka kita akan memasukkan bukan hanya titik, eh, tapi juga peta atau poligon. Saya tadi buka Google Earth, biarlah nggak nggak usah di ini. Kita balik ke sini. Kemudian kenapa tadi kami menggunakan Google Colab yang online, tentu ada konsekuensinya. Kita butuh internet. Kalau offline sebenarnya yang paling mudah adalah menggunakan Anaconda. Karena Anaconda ini development environment yang sudah sangat robust. Kemudian ada yang lebih sederhana, saya biasa menggunakan IDE, Spider namanya, tapi di Spider juga ada keterbatasan. Jadi kalau ini adalah code yang sama, kalau code ini saya run, harusnya dia menampilkan peta, tapi ternyata petanya nggak keluar. Kalau saya klik M, ternyata dia tidak bisa mengangkat volume. Jadi volume itu masih sangat baru, versinya 0.14 atau 0.14, masih masih banyak eh, bug-nya untuk urusan implementasi. Nah, kembali lagi, jadi dari sini saya harap bahwa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen mengembangkan aplikasi berbasis Python, Python itu tidak menakutkan, nggak beracun gitu, meskipun gede gitu. Dan bahasanya sangat dekat dengan bahasa manusia. Kalau kita sudah punya Python seperti tadi, maka kita tinggal memikirkan apakah dia aplikasinya nanti akan dimasukkan ke web dengan GeoDjango atau Kepler GL misalnya, atau berbasis Python, ada UX Python dan TK-Inter. Atau kalau pengalaman damage scanner itu nggak ada GUI-nya, dan nggak ada dokumentasinya. Tapi gara-gara nggak ada GUI dan nggak ada dokumentasi ini, kemudian damage scanner sudah punya turunan 2 PhD. Yang pertama dari Leeds, yang kedua dari ITB. Yang dari ITB malah jadi terbaik di Asia. Saya nggak terbaik sama sekali. Kemudian eh, untuk perhitungan-perhitungan di dalam Python sendiri sudah ada banyak library yang kami gunakan biasa adalah Pandas, kemudian NumPy, eh, numerikan Python, Matplotlib untuk tampilan, dan nanti ada GIS dan lain-lain. Nanti kenapa kami menggunakan Python? Karena di QGIS nanti juga pada akhirnya bisa dikoneksikan dengan Python. Meskipun di dalam QGIS nanti ada PostGIS, GRASS, atau yang lain. Saya kira itu, ini adalah ekosistem sesungguhnya dari Python GIS yang dipetakan oleh Pak Tengkanen tahun 2022. Jadi itu sudah ada banyak sekali geopandas, pandas yang tadinya ngurusi tabel, sekarang ngurusi spasial dan lain-lain. Jadi sangat robust. Kemudian ini adalah roadmap pengembangan dari output yang kami rencanakan yang nanti dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Yang pertama mencari luapan tertinggi, itu sudah hampir selesai, hampir, karena kami masih harus mengecek dengan banyak data drone di tempat-tempat yang kami curiga. Kemudian surut terendahnya kami sementara ini sederhana saja menggunakan pasutnya Jasa Tirta.
Dan kemarin untuk 2014 diketahui terjadi pada bulan Oktober. Nanti itu jadi modal buat kami apakah ada extreme event pada pada 2024. Sebagaimana juga kami rencanakan ada ada La Nina yang tidak biasa selama 3 tahun. Itu nanti akan menjadi tugas rekan kami dari BMKG, Bu Dian Nuratri. Kemudian yang akan menghabiskan pekerjaan lapangan nanti adalah melihat yang ketiga, melihat perubahan tata guna lahan. Di sana saya kira akan ada banyak informasi dan banyak yang harus diolah juga. Kami juga harus berpikir bagaimana mendapatkan eh, entitas-entitas ekonomi atau produktivitas dari sisi yang bisa dihitung secara ekonomi, khususnya di lokasi wisata. Karena biasanya eh, sistem lahan yang ekonominya menengah ke atas atau sedikit lebih baik itu biasanya susah dapatnya. Sehingga mungkin nanti harus ada simulasi-simulasi mungkin dari kantor pajak. Kemudian baru dari situ kami akan bisa mengubah ke nomor 4, mengubah algoritma lama dari damage scanner sehingga kami dapat flat risk yang asalnya diterapkan untuk luapan sungai atau fluvial. Baru terakhir kemudian nanti kami akan berusaha mengembangkan user interface. Saya kira itu kesibukan kami sampai akhir tahun. Mohon doanya semuanya baik-baik saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. BRIN tidak sendiri. BRIN ditemani Muroran University yang banyak mengajarkan kami tentang sentimen. Mbak Kori tadi ada di Autorsif. Kemudian Mas Ibrahim, kerja lapangannya sangat banyak sekali dengan sekolah rakyat dan kemudian ada bantuan besar dari Mbak Safa yang ahlinya QGIS sebenarnya, ahlinya ArcGIS Pro dan QGIS. Jadi kami belajar banyak dari Mbak Safa. Nanti ujung dari Mbak Safa apakah akan selesai di bulan Juni pada saat term MPKM atau sesudahnya, tapi kami akan mengubah bergeser dari QGIS ke modeling. Model yang menggunakan QGIS maksud saya mungkin nanti akan disampaikan sedikit dan kemudian dari model itu diubah ke bahasa pemrogram Python sehingga pada akhirnya algoritmanya ngumpul satu di output model. Yang terakhir saya ingin sedikit memperkenalkan tim support. Kenapa kami sampai sekarang kami belum mengusulkan SPJ karena SPJ kami tadinya hanya satu, tapi kemudian oleh Pak Hendro ditambahi satu lagi. Terima kasih Pak Hendro. Jadi proposal kami bukan dikurangi duitnya, tapi ditambahi. Alhamdulillah gitu. Kemudian kenapa kami punya banyak data karena memang orang-orangnya ya orang-orang seputaran rawa pening gitu. Jadi kami kalau jalan ya jalan aja. Gitu. Kita kan cuma pulang kampung, jadi kita jalan aja. Gitu. Saya kira itu presentasi dari saya. Mohon maaf agak berpanjang lebar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung geser ke Mbak Safa. Kalau ada yang raise hand, silahkan. Kalau ada yang bertanya di kolom chat, boleh juga. Mungkin saya geser ke Mbak Safa. Praktek aja. Terserah lah.
kemarin kan bahasa apa PDF-nya. Ya, silakan Mbak Safi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yus atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Safa Awalia Hidayah, mahasiswi MBKM dengan Pak Yus, di bawah Pak Yus, di Kebencanaan Hidrometeorologi. Saya dari program studi Geografi Universitas Indonesia, dan di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana melakukan pengolahan data menggunakan perangkat QGIS dalam melakukan delineasi pasang surut Danau Rawapening. Mungkin langsung saja saya izin share screen untuk presentasinya. Sudah kelihatan? Oke, dari tadi tadi. Saya takut lagi. Oke, baik. Sebelum menuju ke pemaparan inti dari identifikasi hazard floodplain di Danau Rawapening, saya ingin memberikan sedikit bagaimana keunggulan dan kekurangan dari masing-masing perangkat yang umumnya digunakan dalam melakukan pengolahan data spasial, yakni yang umumnya yakni ada ArcGIS dan QGIS. Dalam presentasi yang saya bawakan, sini akan melakukan beberapa tahapan dalam melakukan pengolahan data, seperti akan diawali dengan apa saja perbedaan fitur dari ArcGIS Pro dan QGIS, kemudian juga bagaimana tampilan dasar dari ArcGIS dan QGIS sendiri, serta pengolahan data sampai menghasilkan peta hazard dari floodplain dan Rawapening itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan bagaimana perbedaan dari dua perangkat pengolahan data spasial ini. Yang pertama, yakni ada QGIS. QGIS ini sepenuhnya digunakan secara open source, gratis, dan cocok digunakan dalam berbagai penelitian riset tanpa terbatas dari lisensi. Sedangkan untuk ArcGIS sendiri pastinya untuk pengguna yang akan menggunakan ArcGIS harus melakukan pembayaran lisensi. Perbedaan selanjutnya ini dari segi kompatibilitas sistem operasi yang digunakan. Kalau QGIS sendiri itu dapat dijalankan pada perangkat Windows, Android, Mac, Linux, Mac. Sedangkan jika ArcGIS itu hanya tersedia untuk perangkat Windows dan Linux. Kemudian dari segi versi perangkat lunak yang digunakan dalam QGIS sendiri, pengguna dapat menggunakan atau menyimpan banyak versi QGIS dalam satu perangkat. Misalnya dalam QGIS tertentu itu lebih stabil untuk melakukan pemrosesan data raster. Sedangkan dalam versi yang lain itu memiliki keunggulan yang melengkapi dari kekurangan dari versi sebelumnya. Sehingga kedua QGIS ini dapat digunakan dalam satu perangkat yang sama. Sedangkan apabila ArcGIS itu pengguna hanya dapat menggunakan satu versi saja, dan apabila ingin update maka harus di-uninstall terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya terkait dengan akses kode program. Pada QGIS bersifat open source sehingga kode program dapat dimodifikasi oleh pengguna, sedangkan untuk ArcGIS sendiri itu lebih bersifat tertutup. Selanjutnya terkait dengan kecepatan pemrosesan data. Pada QGIS sendiri, waktu pemrosesan data itu lebih relatif lebih singkat untuk pengolahan data berupa raster maupun data vektor. Sedangkan untuk ArcGIS sendiri itu terkadang pada beberapa pengolahan data itu lebih lama tergantung dengan kompleksitas data dan besaran data yang dilakukan pengolahannya. Perbedaan selanjutnya yakni terkait dengan kemampuan pemetaannya. QGIS sendiri walaupun tidak sekompleks dengan ArcGIS, tetapi memiliki fitur pemetaan yang cukup baik dan memadai untuk melakukan
keperluan analisis ilmiah maupun penelitian, sedangkan untuk ARGIS sendiri memiliki berbagai fitur lanjutan seperti spatial analysis atau network analysis yang sangat baik untuk melakukan analisis lanjut, namun ini hanya tersedia dalam versi yang berbayar atau harus menggunakan lisensi. Selanjutnya terkait dengan dukungan plugin. Pada QGIS sendiri itu tersedia banyak plugin yang dapat diinstal oleh pengguna, sedangkan untuk ARGIS sendiri itu terbatas. Kemudian terkait dengan ketersediaan desktop, pada QGIS itu tersedia dalam versi desktop dan bisa diakses melalui Android. Sedangkan untuk ARGIS itu lebih fokus pada single table, pada mobile. Kemudian pada perbedaan selanjutnya, yakni terkait dengan penggunaan join table, pada QGIS sendiri itu bisa melakukan multiple join tables yang memungkinkan penggabungan data yang lebih kompleks, sedangkan pada ARGIS itu umumnya hanya dapat menggunakan single join secara default dan memerlukan proses tambahan. Dan mungkin perbedaan yang terakhir ini terkait dengan dukungan format data. Pada QGIS sendiri ini hampir mendukung semua format data GIS seperti GeoTIFF, CDF, CSV, KML, dan lain sebagainya. Namun apabila ARGIS ini terbatas pada format yang dapat ditambahkan di dalam pengolahan data untuk konversi format file tersebut. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan dasar dari tampilan awal ARGIS dan QGIS. Pada sisi kiri merupakan tampilan ARGIS dan sisi kanan itu tampilan QGIS sendiri. Dan biasanya untuk melakukan adding data di ARGIS bisa menggunakan add data, sedangkan jika di QGIS ini bisa melakukan melalui tab layer dan langsung menambahkan data vektor atau data yang akan diinginkan oleh penggunanya. Selanjutnya nanti dalam pengolahan data ini akan diperkenalkan juga bagaimana menambahkan data raster dan vektor serta pengolahan lebih lanjut terkait raster kalkulatornya juga. Baik, selanjutnya ini langsung masuk ke dalam studi kasus bagaimana kami memanfaatkan QGIS dalam riset untuk melakukan identifikasi hasil flood plain di Danau Rawapening. Baik, ini saya langsung buka untuk tampilan melalui QGIS. Sebelumnya, dalam melakukan adding data, kita menambahkan mendownload beberapa file yang akan digunakan, seperti misalnya untuk mengunduh data batas administrasi yang bisa diperoleh dari website Inageo Portal dari BIG, Badan Informasi Geospasial, melalui website berikut. Sedangkan untuk melakukan pengunduhan data raster berupa citra satelit ini bisa diperoleh dari Dataspace Copernicus yang disediakan oleh European Space Agency. Baik, selanjutnya ini tampilan ketika sudah melakukan adding data. Jika ingin melakukan adding data bisa menggunakan tab layer, kemudian add data bisa disesuaikan ingin menambahkan data vektor layer ataupun add raster layer. Namun dalam ini kami menambahkan dengan add raster layer karena merupakan data citra satelit. Ini tampilan dari downloading data untuk area Rawapening. Kami terkhusus hanya memilih band 3 dan band 8 karena band ini yang akan digunakan dalam melakukan algoritma selanjutnya, pengolahan selanjutnya. Ini untuk tampilan dari citra satelit
band 3 pada Sentinel-2A. Sebelumnya kami juga memilih Sentinel-2A ini karena Sentinel-2A ini memiliki resolusi yang menengah cukup baik, yakni 10 meter, sehingga kedetailannya cukup baik untuk melakukan atau mengidentifikasi area-area dari danau opening dan vegetasi lainnya. Kemudian ini untuk tampilan dari band 8 dari Sentinel-2A yang telah di-download. Ini salah satu dari temporal yang kami gunakan. Kemudian selanjutnya melakukan proses lanjut, yakni dengan menggunakan NDWI atau Normalized Difference Index. NDWI ini digunakan untuk melakukan identifikasi daerah mana yang merupakan badan air maupun yang bukan badan air. Karena supaya mengefektifkan waktu juga, sehingga dapat diperoleh secara otomatis melalui algoritma NDWI ini. Dalam proses NDWI sendiri, terdapat rumus band green dikurangi band near dibagi green plus near, atau band 3 dikurangi band 8 dibagi band 3 plus band 8. Pada Sentinel-2 sendiri itu memiliki 13 band, di mana untuk band 3 dan band 8 ini sama-sama memiliki resolusi spasial yakni 10 meter. Baik, mungkin langsung saja ke pengolahannya. Ini melalui menu raster, kemudian memilih raster kalkulator. Di sini langsung menambahkan input rumus dari NDWI band 3 dikurangi band 8 seperti rumus tadi. Kemudian jika sudah di save output layernya di dalam library supaya dapat tersimpan, dan ketika sudah semuanya akan diokekan saja. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Jadi langsung terlihat bagaimana perbedaan daerah-daerah yang merupakan badan air dan yang non badan air. Di mana di sini yang lebih terang ini merupakan area danau opening, kemudian yang area-area di sekitarnya yang gelap ini merupakan area-area selain air. Kemudian setelah kami mengetahui di mana saja area badan air dari danau opening tersebut, kami melakukan reclassify untuk mengubah nilai matriks menjadi 0 untuk yang berkategori air, sedangkan untuk 1 itu untuk kategori yang bukan air. Karena dalam NDWI sendiri ini memiliki range antara -1 sampai 1, sehingga kami akan mengkategorikan nilai-nilai yang berada di rentang antara -1 hingga 0 itu merupakan bukan air, sedangkan untuk yang pixel yang terdapat di rentang nilai 0 sampai 1 itu merupakan badan air dari danau opening itu. Kemudian untuk proses reclassify bisa menggunakan di tab processing, terus memilih toolbox dan bisa langsung di search terkait dengan reclassify by table. Di sini kemudian melakukan input dari data NDWI yang sebelumnya sudah diolah. Kemudian pada bagian reclassification table, ini merupakan add row yang harus ditambahkan sesuai dengan kategorinya.
Kalau sudah tinggal di oke. Kemudian untuk output data type ini float 32, kemudian reclassify raster di save ke dalam desktop dengan save jenis format datanya ini berupa TIFF atau raster, kemudian di save dan run untuk melakukan running dari pengolahan reclass tersebut. Nah, untuk hasil reclass sendiri menghasilkan seperti ini. Jadi sudah terkategorikan mana yang memiliki value pixel 0 dan 1. Untuk yang lebih gelap ini memiliki nilai pixel 0 yang merupakan air, sedangkan untuk pixel dengan value 1 ini merupakan bukan badan air. Selanjutnya kita juga bisa melihat histogram dari hasil reclassify ini, di mana pixel yang merupakan air ini terdapat kurang dari 5.000 pixel yang ada, sedangkan untuk area yang bukan badan air ini mempunyai pixel jumlah frekuensinya ini sekitar 20.000 lebih pixel, sehingga nantinya dalam pengolahan data secara temporal, karena dalam penelitian ini kami menggunakan 12 bulan dari bulan Mei 2024 sampai bulan April 2025, sehingga nantinya apabila kondisi danau Rawapening itu pasang maupun surut, dan jika dilihat dari karakteristiknya sendiri, danau Rawapening itu banyak ditumbuhi eceng gondok, sehingga apabila nanti pada bulan tertentu terdapat eceng gondok pada area tengah danau, sedangkan kami sudah melakukan reclassify untuk nilai pixel 0 itu merupakan air, jika akan dikalkulasikan lebih lanjut menggunakan raster kalkulator, itu akan menghasilkan 0 juga, sehingga bisa mendapatkan deliniasi pasang tertinggi dan surut terendah di Danau Rawapening tersebut dalam 12 bulan. Oke. Mungkin ini hasil akhir dari mengalihkan berbagai peta selama 12 bulan di wilayah Danau Rawapening. Di hasil akhir ini menunjukkan surut rendah yang berwarna biru, kemudian untuk pasang tertinggi ini yang berwarna merah. Terlihat perbedaannya bagaimana Danau Rawapening ini bisa menyusut dan pasang tergantung dengan kondisi musimnya, dan dari pengolahan data sebelumnya, supaya apabila surut atau pasangnya itu ada distraksi dari eceng gondok di tengah danau, itu akan tetap dikategorikan sebagai air. Selanjutnya, ini sedikit informasi terkait penambahan plugin di QGIS. Mungkin bisa langsung. Pada menu plugin, kemudian bisa memilih manage dan install plugins. Jadi dalam plugin ini bisa memiliki berbagai jenis kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Misalnya di sini untuk menambahkan data base map dari OpenStreetMap atau data citra satelit, ini bisa ditambahkan melalui plugin ini. Dan beberapa plugin lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk melakukan pengolahan data. Oke.
mungkin sekian dari paparan saya. Semoga memberikan manfaat dan penjelasan yang cukup untuk bagaimana kami mengolah data menggunakan QGIS untuk melakukan delineasi pasang surut di Danau Rawapening. Kurang lebihnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yus yang supaya lebih detailnya lagi, dan beberapa tahap selanjutnya yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Ibrahim. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Mbak Safa. Mas Safa. Kalau saya Kalau ditanya saya ya ditanya ya kayaknya belum cukup. kayaknya belum Ya. cukup. Tapi untuk Tapi sementara ini untuk sebagai sementara ide, ini sebagai saya ide, kira saya kira sudah sudah mudah-mudahan membawakan ide mudah-mudahan kepada membawakan ide teman-teman tentang teman-teman performance tentang dari performance dari kita kita bergeser ke bergeser ke presentasi yang presentasi ketiga yang ketiga atau terakhir dari atau terakhir Mas dari Mas Ibrahim Ibrahim tentang kurang metode jelas Pak Yus suaranya, nested, maaf. Nested nested analisis antara Suaranya kurang clear citra ya. sentinel Citra menggunakan sentinel drone menggunakan atau citra UAV. drone atau Mas Ibrahim ini sambil menunggu Mas minta Ibrahim share suaranya. screen. Mas Ibrahim ini research assistant dari kelompok riset kebencanaan hidrometeorologi mulai dari November kemarin sampai nanti batasnya kalau dapat surat keterangan lulus. Kalau saya sih pengennya ya suara saya tidak begitu bagus. Oh, maaf. Ya, Mas Ibrahim ini kuliahnya di UNES Semarang dan beliau menetap di CWS Salatiga. Jadi dari UNES ke CWS Salatiga itu melewati Rawapening. Meskipun perjalanannya mungkin kalau naik motor ya lebih dari 1 jam. Tapi kira-kira Mas Ibrahim kesehariannya seperti itu. Jadi di antara kuliah yang sudah hampir selesai itu Mas Ibrahim aktif di Salatiga. Dan sesekali kalau dibutuhkan nyari data pasut, nyari ngedrone gitu. Pas saya ada, pas ngedrone, pas pengen bareng ngedrone bareng saya bulan Maret kemarin pada saat liburan Idul Fitri kebetulan cuacanya jelek. Kita keluar 2 kali dan dijawab dengan hujan. Jadi yang sudah kita nggak bisa apa-apa. Tapi untung karena posisinya dekat, jadi begitu cuacanya membaik langsung turun terus ngecek berdasar hasil sentinel. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya persilahkan Mas Baim karena sudah berhasil dari screen. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Yus. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim. Saya saat ini kayaknya perlu pakai headset atau perlu double Mas Baim. Ya, saya sudah double ini Pak menggunakan. Ya. Mungkin voice apa? Iya, sound yang di laptop dimatikan. Ya, baik. Ya. Apakah sudah jelas Pak? Baik, saya mulai. Untuk kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan tentang NEST USV Sentinel. Jadi pengecekan hasil pengolahan citra satelit Sentinel dengan menggunakan UAV, kesesuaiannya dengan di lapangan. Saya adalah riset asisten dari kelompok riset kebencanaan hidrometeorologi
di bawah nilainya bagus untuk konten yang saya Putus ya sampaikan suaranya ya, adalah Mas Ibrahim. ya Pak. Coba ya, suaranya udah karena putus-putus ya. Ya, silakan. Suaranya nimpal, berisik. Iya, Suaranya berisik, Mas. suaranya berisik ya Pak. Iya, jadi eh, di sini dari pembahasan pengolahan citra satelit dan NDWI yang sudah disampaikan oleh Pak Yus dan Mbak Salva, ada permasalahan yang muncul di mana hasil pengolahan data dari Citra Sentinel-2 dan NDWI terdapat tidak kesesuaian dengan di lapangan, dan merupakan salah satu kelemahan dari Citra Sentinel yang tidak bisa menangkap detail seperti foto udara dari UAV. Kemudian oleh karena itu tentunya perlu dilakukan pendekatan sampling menggunakan UAV dengan line transect. Jadi di sini tahapan-tahapannya adalah saya pertama membahas tentang pendekatan dengan UAV tersebut, kemudian bagaimana cara mengolah hasil foto udara UAV menggunakan web UDM dengan karena di sini saya menggunakan jadi instalasi dan proses downloadnya akan saya sampaikan. Tapi web ODM sendiri itu juga bisa digunakan di Windows atau di Windows. Dan selanjutnya saya akan Mic-nya di HP mati, Mas. Mohon dibuka ini unmute tadi ya. Apa di mute? Iya. oh ya. Ya, Oh ini dua ya, ada dua mic-nya ya. laptop dimatikan. Oh ya gitu, betul betul. Yang laptop di. Yang di laptop sudah saya matikan. Nah, sekarang suaranya lumayan bersih. Ya, baik. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Untuk share screen-nya berjalan tidak ya Pak? Oke, oke. Oke ya. Baik. Tadi sampai untuk rencana kegiatan kami ke depan di Rawapening, selain saya akan mengambil banyak udara di beberapa lokasi di 4 kecamatan di Rawapening, kami juga melakukan riset untuk mengetahui luasan genangan yang ada di desa atau lokasi di sekitar Rawapening yang tidak tertangkap oleh Citra Sentinel maupun tidak terjangkau oleh udara UV. Nah, kemudian ini adalah permasalahan yang muncul saat kita mengolah menggunakan Sentinel dan NDWI, dikarenakan resolusi spasial Sentinel-2 untuk kurang detail untuk mendeteksi resiko hazard longgar. Kemudian NDWI tidak selalu akurat dalam mendeteksi daerah yang terkena akibat banjir. Oleh karena itu kita perlu data lain yang relevan agar akurasi identifikasi risiko hazard itu bisa terpenuhi. Dan data-data itu seperti yang sederhana yang sudah kami lakukan adalah pengecekan dengan data tinggi muka air dari Jasa Tirta yang ada di Tuntang untuk kapan pasang tertinggi dan kapan surut terendah, elevasinya berapa. Kemudian
untuk mewakili kondisi terkini, kita bisa melakukan pengambilan foto udara dengan pengecekan foto udara, dan selain itu juga dapat dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan semi structured interview untuk mengetahui situasi air yang tidak tertangkap oleh Citra Sentinel. Ini hasil dari pengolahan Sentinel-2 dengan selama 1 tahun dari bulan Maret 2024 sampai dengan di sini dapat kita lihat seperti yang disampaikan Pak Yus sebelumnya dan Gambarnya Pak belum Salva. ganti, Mas. Jadi saya sudah ganti. Gambarnya masih slide 3. Nah, sekarang udah slide 4. Baik. Di sini saya akan membahas, jika dilihat dari hasil pengolahan data, selain air yang ada di Rawapening, terdapat genangan lain di luar batas badan air yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di sini ada beberapa titik yang berwarna merah. Apakah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Yus, apakah ini terjadi error atau memang di situ terdapat genangan yang sesuai yang ditampilkan dari pengolahan data tersebut. Untuk itu saya melakukan pengecekan di daerah yang saya tandai, apakah tanda merah ini merupakan error atau memang seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjut ke cara pengolahan data foto udara menggunakan UAV dengan menggunakan web ODM, di sini saya akan menyampaikan untuk akuisisi UAV sendiri, itu kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kapan satelit Sentinel-2 melakukan kunjungan ke lokasi penelitian, lokasi riset yang akan kita ambil data foto udaranya. Di sini ada beberapa, saya ambil contoh di bulan April 2025. Di sini ada beberapa tanggal, di mana tanggal yang muncul tersebut adalah tanggal-tanggal kunjungan dari Sentinel-2 tersebut di lokasi di Rawapening. Jadi sebelum melakukan pengambilan udara, kita menyesuaikan waktu kunjungan tersebut. Kemudian kendalanya untuk pengambilan foto udara itu lebih ke cuaca, Pak. Jadi seperti kendala hujan, kemudian kita harus melihat kecepatan angin. Jadi tidak jika kecepatan angin terlalu tinggi, hasil foto udara selain tidak bisa stabil, yang kedua untuk koordinatnya bisa bergeser. Itu yang terjadi, kendala yang terjadi di lapangan. Jadi ada beberapa hasil foto udara yang tidak bisa diolah menggunakan web ODM itu karena koordinatnya bergeser. Kemudian ini untuk langkah-langkah pengolahan hasil foto udara UAV menggunakan web ODM. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan foto-foto udara hasil yang sudah kita ambil di lokasi penelitian. Kita pilih untuk kualitas yang bagus dan koordinatnya yang sesuai dengan lokasi. Kemudian yang kedua, bagaimana instalasi dan requirement platform di Linux. Di sini saya akan membahas di Linux. Yang ketiga, proses data foto udara menjadi foto dari foto udara mentah, kemudian kita olah menjadi foto yang sudah digabungkan. Jadi kemudian yang terakhir, bagaimana cara menginput hasil foto ke GIS, ke QGIS di
sesuaikan dengan hasil perkalian atau hasil reclassify yang sudah dilakukan. Ini beberapa contoh foto udara yang sudah kami ambil di bulan April kemarin. Saya beberapa foto sebagai perwakilan. Di sini kelebihan dari UIV sendiri adalah kita dapat menangkap foto lebih detail yang tidak dapat dijangkau oleh foto manual ataupun citra satelit. Jadi kita dapat melihat perbedaan antara eceng gondok sendiri, kemudian rumput-rumput liar, genangan air, ataupun bangunan-bangunan yang ada. Baik, kita masuk ke instalasi. Yang pertama, kita dapat buka. Sebelumnya kita dapat melihat atau mengecek di web ODM sendiri. Di sini langkahnya adalah pertama saya di sini menginstalasi menggunakan terminal. Terminal tersebut adalah Python yang seperti saya tampilkan ini. Untuk pertama kita harus mendownload Docker-nya, kemudian menginstal Docker dan menginstal Python sesuai yang sudah saya tampilkan. Yang pertama ini kita harus mengupdate dulu, kemudian yang langkah kedua sampai ketiga, dan yang gambar sebelah kanan adalah tampilan jika kita sudah berhasil menginstal Python maupun ya. Nah, setelah kita menginstal Python dan Docker, kita bisa lanjut untuk melakukan download dan memulai proses pengolahan menggunakan web ODM. Di sini kita dapat mendownload web ODM melalui terminal di saya tampilkan ini. Kita bisa tinggal copy dan paste ke terminal. Ini merupakan langkah-langkahnya setelah kita mendownload. Kemudian yang gambar nomor 4 adalah tampilan awal setelah kita mendownload web ODM dan menginstal web ODM. Jadi setelah kita mendownload semuanya, kemudian kita membuka website browser web ODM di http localhost seperti pada tampilan. Kemudian setelah semuanya proses instalasi dan download dan instalasi selesai, kita bisa memulai proyek baru. Jadi langkah pertama kita pilih tambah proyek atau add proyek di sebelah kanan atas seperti gambar 1. Kemudian kita bisa memberi nama sesuai proyek kita. Di sini saya beri contoh proyek 1, kemudian deskripsinya bisa diisi dengan lokasi ataupun sesuai kebutuhan kita atau sesuai keperluan kita. Di sini saya menyatakan pelatihan. Kemudian yang kedua, kita menginput gambar hasil foto udara. Jadi foto udara tersebut sesuai misi transek yang sudah kita ambil di lapangan, kita blok semua. Kemudian kita pilih open seperti ditunjukkan di gambar 2. Langkah selanjutnya ini kita bisa mengubah nama judul proyek ataupun nama hasil pengolahan tadi sesuai kebutuhan. Kemudian
hmm, atau di input di web UDM, kita bisa memulai setelah memilih setelah memulai progres, setelah, mohon maaf putus Pak, koneksi saya putus. Nah, dari kita kembali ke setelah kita input semua foto udara, baik, kita bisa mulai proses di sebelah kanan bawah dengan pilih mulai proses. Setelah itu proses berjalan, dan di gambar nomor 4 ini adalah hasil ortofoto yang sudah dioleh. Kita dapat melihatnya untuk melihat hasilnya kita bisa pilih lihat peta. Kemudian selain itu, jika kita akan melakukan proses selanjutnya atau memasukkan ke QGIS, kita perlu mendownload terlebih dahulu. Di sini ada unduh hasil atau download. Kemudian kita simpan sesuai lokasi yang kita inginkan. Dan ini gambar adalah hasil pengolahan dari foto foto udara. Nah, setelah yang ditampilkan Bisa agak dipercepat Mas Ibran. Ya, mungkin sambil mengisi waktu, sementara Mas Ibrahim ada gangguan. Jadi intinya adalah nested analisis ini memerlukan beberapa persyaratan. Yang pertama kita harus tahu hasil analisis sentinelnya dulu. Dulu awalnya kita langsung drone aja, tapi ternyata lokasinya tidak cocok. Tapi ketika kita sudah punya hasil analisis sentinel, kita bisa menyesuaikan di lokasi mana sebenarnya pengecekan itu diperlukan. Kemudian yang kedua, pengecekannya menggunakan transect, tidak random sebagaimana yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi sangat sangat apa
purposive gitu, kita menggunakan transect dari daratan sampai menjorok ke air. Em, Kemudian permasalahan ketiga adalah permasalahan cuaca. Jadi meskipun udaranya bagus, tidak gerimis gitu, tapi kadang-kadang angin itu kalau di Rawapening tiba-tiba kenceng gitu, terutama di bulan-bulan kemarin, April gitu masih kenceng sehingga kemarin sempat drone-nya itu drag. Karena drag jadi foto yang dihasilkan itu terputus-putus. Dan kami juga deg-degan gitu, kalau nanti drone-nya malah nyemplung ke Rawapening. Jadi akhirnya diterbangkan secara manual, eee, tidak mengikuti plan yang sudah dibuat. Mmm, saya kira itu permasalahan utama dari data akuisisinya Mas Baim. Eee, Kemudian permasalahan yang lain adalah ketika gambar itu tidak nyambung, maka di web ODM dia juga tidak bisa disambungkan. Jadi, di web ODM-nya dari 4 transek yang sudah dijalankan itu yang 3 tidak menghasilkan data gitu. Nah dari yang tidak ada hasil datanya itu kemudian, kami input ke Google Earth, untuk dapat koordinatnya untuk gambar visualnya kira-kira seperti apa. Saya kira Mas Baim sudah kembali, silakan Mas Baim. Ya, baik Pak Yus untuk tambahan penjelasannya. Tadi terputus di setelah hasil ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yus, di mana sesuai yang saya tampilkan ada beberapa foto yang tidak tersambung di sini. Itu dikarenakan tadi ada beberapa kendala di lapangan. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah untuk menginput hasil olah foto udara dari web ODM tadi ke dalam QGIS. Yang pertama adalah kita buka aplikasi QGIS, kemudian di sini pilih data search management, kemudian pilih raster, dan kita di tanda titik 3 ini kita bisa memilih data yang data foto udara yang sudah kita olah tadi. Kemudian klik open dan klik add. Saya mencoba untuk langsung saya aplikasikan di QGIS. Ini setelah melakukan langkah-langkah tadi untuk input hasil foto UDM, foto udara hasil olah UDM ke QGIS. Hasilnya seperti ini. Jadi saya coba mengulang seperti langkah-langkah tadi. Yang pertama kita pilih open data source, kemudian raster, dan kita pilih hasil foto udara tadi yang sudah saya simpan, kemudian open, dan di sini QGIS akan otomatis membaca hasil pengolahan dari ODM tadi. Ini hasilnya. Tadi ini adalah hasil dari pengolahan foto udara di web ODM. Di sini dapat kita lihat bagaimana hasil dari pengolahan citra Sentinel dengan melakukan pengecekan menggunakan foto udara hasil olahan UDM tadi. Di sini yang seperti saya bahas di awal, apakah yang berwarna merah ini benar-benar genangan atau terjadi trial error dari pengolahan Sentinel-2. Tapi setelah kita cek
menggunakan foto udara dan diolah menggunakan UDM, kemudian diinput ke QGIS. Di sini dapat kita lihat, di sini memang ada beberapa dan genangan tersebut sampai di keluar atau sesuai tanda merah yang hasil pengolahan Sentinel-2 tersebut. Jadi kita dapat kita lihat relevansi antara hasil pengolahan citra dan hasil dari foto udara. Ya. Masih ada. Masih ada Pak. Jadi ini adalah hasil akhir ya, ini adalah hasil akhir dari pengecekan tadi. Apakah muncul Pak untuk hasil pengecekan? Iya, sudah ada dari tadi. Kalau bisa dipercepat aja. Ya. Baik Pak. Iya, ini merupakan hasil dari pengecekan data UAV dengan UFDM, kemudian digabungkan dengan menggunakan QGIS. Hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf jika penyampaian saya terlalu panjang dan mohon maaf jika ada penyampaian materi saya yang kurang dipahami oleh audiens. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu permasalahan yang lain yang belum dibahas, yang kemarin sempat kami tampilkan di EGU. Jadi di antara foto-foto yang tidak bersambung itu masih bisa kita tampilkan dengan menggunakan Google Earth. Jadi hasil drone yang berupa JPG kalau dibuka di Google Earth itu di metadatanya ada koordinat sehingga masih bisa ditampilkan di Google Earth. Tapi ternyata tidak sempurna karena tidak jadi ortofoto tapi hanya jadi dot yang kalau diklik dia berubah jadi gambar. Dan kadang-kadang altitude-nya juga tidak cocok. Saya kira itu tambahan dari saya. Berikutnya mungkin kita masuk sesi diskusi. Kalau untuk sesi diskusi saya kurang tahu apakah akan diambil alih oleh Pak Luki kembali atau masih dengan saya. Kalau ada yang ingin, Silakan ya Pak Yus, silakan. langsung aja, monggo Pak Yus. Oh iya, mungkin kalau ada yang perlu dikonfirmasikan. Ada di chat box sepertinya ya. Oh iya, saya bacakan dari Pak Sumargana. Nomor 1, mohon maaf tidak melihat paparan Pak Y sebelumnya. 2, beberapa paper membahas penggunaan Sentinel-1 untuk identifikasi banjir. Apakah dalam penelitian ini menggunakan Sentinel-1 mengingat Sentinel-1 tidak terkendala masalah cuaca? Yang ketiga, mohon maaf saya belum mengerti bagaimana menentukan lahan banjir dari foto UAV. Apakah secara otomatis atau delineasi manual berdasarkan citra yang diperoleh? Terima kasih. Ya, saya menyampaikan sedikit tentang Sentinel-1. Kami memang berencana menggunakan Sentinel-1, tapi rencananya untuk bulan Agustus untuk pertemuan di Tokyo. Hanya sayang kami telat ngirim abstrak sehingga kami tidak dapat tempat di Sosiohidrologi Conference di Tokyo. Rencananya Mbak Kori yang akan berpresentasi di sana. Mbak Kori dan Mbak Safa sebenarnya adalah orang Sentinel-1, bukan orang Sentinel-2. Saya hanya bereksperimen dengan Sentinel-2 karena saya pikir kita akan dengan mudah secara visual melihat
tutupan. Jadi permasalahan rawapening bukan permasalahan membedakan antara air dan daratan, tapi lebih ke masalah tutupan eceng gondok. Eceng gondok itu hidupnya di atas air sehingga resminya dia adalah danau, bukan floodplain. Nah, ketika nah masalahnya eceng gondok ini selalu tertiup angin, Pak Sumargana. Jadi eh, kita sangat membutuhkan analisis yang berdasar lensa foto gitu. RGB lah kalau bahasa saya kalau ngurusi gambar, desain gambar. Sentinel-1 memang punya performance membedakan air dan daratan. Itu nanti akan jadi target setelah ini. Mungkin nanti Mbak Kori atau Mbak Safa bisa menyampaikan tambahan. Tapi sementara ini kita geser ke Pak Fajar Setiawan. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik hari ini ya terkait penggunaan data Sentinel-2, kemudian drone, kemudian diolah menggunakan QG serta beberapa otomasi menggunakan Python. Nah, yang menarik di sini Pak, dengan pendekatan dari Sentinel-2 ya yang berbasis spektral. Tadi kan digunakan indeks NDWI ya, Normalized Different Water Index. Kemudian didapati bahwa ada beberapa objek yang menjadi tanda tanya itu. Nah, kemudian objek ini kemudian didekati dengan pemotretan penginderaan jarak cukup dekat dengan menggunakan drone. Yang saya tanyakan, Pak, drone ini nanti memvalidasi spektral dari Sentinel-2 atau sebatas di RGB saja atau maksudnya di foto biasa gitu karena yang satu citra menggunakan pendekatan multispektral kemudian ditransformasi menjadi water index kemudian yang satunya drone tadi saya mungkin kelewat ya saya melihat yang dipakai adalah drone mapping yang bukan multispektral gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi multispektral nanti bisa kita bangun tuh apa namanya pengenalan objek menggunakan multispektral sehingga ke depan tidak perlu lagi pemotretan jarak dekat sehingga cukup dengan Sentinel-2 jika kita sudah mempunyai library multispektralnya. Akan tetapi jika drone-nya itu sebatas foto biasa untuk mungkin mapping ya, mungkin tujuannya mungkin karena untuk ground check atau gimana Pak sebenarnya yang kaitan antara Sentinel-2 dan pemotretan menggunakan drone-nya ini Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Fajar. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, ini assertion aja. Jadi dari pertanyaan yang disampaikan, saya yakin Pak Fajar lebih tahu daripada kami, karena saya bukan orang aslinya saya bukan orang mapping gitu. Jadi ya memang di Sentinel-2 dengan pendekatan NDWI kami menggunakan multispektral. Tadi disampaikan Mbak Safa, kita menggunakan band 3 dan 8. Sementara untuk drone kami menggunakan foto biasa. Kami menggunakan Mavic 2 Zoom, Pak. Agak gede, harapannya tidak nge-drag, tapi citra yang dihasilkan bukan multispektral. Saya sebelumnya setelah ini ketika awal merencanakan ini juga saya berpikir karena kita punyanya drone itu, jadi itu drone kami sendiri Pak. Karena kami pikir kalau minjem Elsa itu repot,
Kalau minjem drone di Elsa, itu kami juga harus meminjam pilotnya gitu. Jadi nanti ongkosnya jadi tinggi sekali gitu. Karena kita harus bayari SPPD untuk pilotnya. Jadi kami tidak menempuh jalan itu, kami menggunakan apa yang ada dan kemudian yang ada dari foto, citra foto itu kami hanya interpretasikan masih secara manual untuk mengkonfirmasi apakah yang terputus merah dari analisis NDWI itu memang genangan yang harusnya nyambung atau errornya Sentinel atau errornya analisis. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Fajar. Kalau Pak Oke. Fajar tertarik, sebenarnya kita bisa join, kita bisa gabung untuk menyelesaikan permasalahan Ya, eh, baik Pak, baik. menentukan flat Ya, plane. Terima ya, kasih. sekedar mungkin sedikit ya Pak tambahan Ya, dari kalau sekarang jika sejauh yang saya tahu peminjaman drone kalau tadi saya melihat profilnya Pak Ibrahim ya tadi ada certified drone pilot. Jadi kalau Bu yang meminjam itu sudah punya sertifikasi menerbangkan drone tidak perlu pakai operator Pak. Jadi oh, ya, cukup pinjam pakai Elsa. Ya, ya, seperti itu. ya, Dan kemudian untuk yang tadi indeks NDWI-nya kan threshold-nya pakai 0, Pak. Jadi mungkin mm, bisa kita enhance dari 0,01, 0,02 semacam bootstrapping gitu. ya, Nanti ya, akan bisa ini terdeteksi mungkin karena kondisi danau Rawapening kan tidak ideal seperti danau ya. Jadi ya, air terus kemudian darat. Jadi karena masih ada zona peralihan mungkin dengan ya, bootstrapping thresholdnya mungkin bisa terdeteksi lebih akurat. Terima kasih. Tetap ya, semangat ya, ditunggu terima kasih Pak progresnya Fajar. Pak Sedikit, Yus dan tim. ya, Oke, ya Pak. oke. Sedikit tambahan, memang awalnya kalau menggunakan rumusan Sentinel itu thresholdnya di atas 0,5 itu adalah air gitu. Tapi ketika kami menggunakan nilai 0,5 itu airnya jadi sedikit sekali, danaunya Ya, jadi sempit. Kemudian kami berdiskusi kalau di pendekatan lain kan asal lebih dari 0 itu sudah bisa dianggap air. Tapi ternyata juga ya, danaunya lebih luas. betul. Sehingga kami bingung, udahlah kita pokoknya ngambil 0,2 aja gitu. Kayaknya 0,2 bener, kayaknya. Tentu Ya, ini sebuah trial and error saja, apakah betul. itu masuk bootstrap atau apa, tapi kami sangat sangat ingin gambar grafiknya seperti apa sehingga kita tahu nilai sebenarnya itu berapa dan kemudian secara ilmiah kita bisa melaporkan bahwa kenapa kita menggunakan misalnya 0,2 bukan 0,15 atau yang lain. Kira-kira kalau laporan kami untuk Pak Fajar seperti itu, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Yus dan Ya, tim, sama-sama. Pak Ibrahim dan Mbak Aisyah. Ya, sama-sama. Silakan kalau Mbak Kori mungkin bisa buka mic untuk menjelaskan sedikit tentang Sentinel-1. Oke, terima kasih Pak Yus. Sebenarnya udah saya respon di chat tadi, mungkin yang berkaitan dengan Sentinel-1 yang di pertanyaan Pak Sumerdana. Di paper ini, salah. Di paper ini sayangnya kami tidak menggunakan Sentinel-1 Pak, karena kebutuhannya adalah untuk mengidentifikasi floodplain ya, yang mana itu kami merasa dengan Sentinel-2 itu jauh lebih simpel dan jauh lebih mudah. Tapi bahwa Sentinel, apalagi rentang waktunya panjang gitu antara dalam 1 tahun melewati 2 season gitu, season dry season sama wet season, sehingga osilasinya jauh lebih kelihatan. Namun demikian sebenarnya Sentinel-1 juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisa floodplain ini. Karena dia itu adalah menggunakan sensor radar, di mana sensornya itu aktif, jadi si satelit mengirimkan dan satelit menerima. Keuntungannya adalah dia lebih tahan terhadap cuaca, dalam artian tidak terpengaruh oleh awan, yang mana itu sangat baik untuk kalau kita menganalisa daerah-daerah tropis yang awannya ada sepanjang tahun.
Kemudian juga tidak terpengaruh siang maupun malam karena dia memancarkan, dia tidak mengcapture tapi dia mengirim kemudian menerima sinyal. Meskipun demikian tetap kalau kita menganalisa dari sisi interferometrinya, karena komponen dari Sentinel-1 itu ada fase, kemudian juga ada amplitude-nya. Kalau kita mau melakukan flood plane, yang kita analisa adalah amplitude-nya. Sedangkan kalau kita mau menganalisa amblesan, itu lebih kepada fasenya. Nah, di kedua aspek ini sebenarnya masih tetap dibutuhkan koreksi atmosferik yang walaupun itu ada tapi bisa dimitigasi begitu. Mungkin itu respon saya sih Pak, tambahan informasi terkait dengan Sentinel-1. Ya, terima kasih Mbak Kori. Mungkin Pak Sumargana bisa open mic sedikit gitu, biar kami ikut mendengar. Atau mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin berkomentar. Saya senang dengan komentar dari Pak Sumargana dan Pak Fajar itu benar-benar memperkaya kami kalau untuk kami. Sehingga mungkin ke depan itu risetnya bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu. Ada yang lain? Pak. Mbak Safa mungkin mau nambahin? Iya, nggak apa-apa. Baik, mungkin sedikit tambahan saja terkait dengan kenapa dalam riset ini menggunakan Sentinel-2. Di Sentinel-2 ini memiliki 13 band dari red, green, blue, near, dan lain-lain yang mempunyai tujuan untuk identifikasi bisa vegetasi maupun perairan dan identifikasi lainnya. Sehingga dalam penelitian ini karena kami ingin melakukan identifikasi wilayah mana yang merupakan air dan bukan air, sehingga mencoba untuk menggunakan Sentinel-2 multispektral karena memiliki band tersebut, yakni band green untuk identifikasi airnya, kemudian juga band 8 atau band near untuk membedakan daerah wilayah badan air dan yang bukan badan air seperti vegetasi maupun lahan terbangun lainnya. Sehingga hasil yang ditampilkan seperti yang tadi sudah ada di dalam paparan, dalam delineasi tersebut terlihat cukup jelas bagaimana bentuk danau rawa pening secara temporalnya dalam 1 tahun yang digunakan dalam waktu penelitian ini. Mungkin gitu sih Pak. Ya, makasih tambahannya Mbak Safa. Ada yang lain lagi? Kita masih punya 23 menit kalau harus habis 2 jam. Pak Aku Agus tanya mungkin. Pak Yus. Nggih, Ya. silakan monggo Pak Agus. Terima kasih. Saya tidak untuk citra satelit Sentinel dan seterusnya. Yang saya tanyakan karena kan ini kan tadi yang digunakan itu NDWI ya Pak ya, Normalized Different Water Index ya. Dan itu kayaknya sangat menentukan di dalam ini tubuh air atau bukan. Nah, formulasi NDWI sendiri itu di QGIS itu kita input sendiri atau formula itu sudah baku dari bahwa NDWI itu menggunakan band 3 tadi ya, dikurangi band 8, dibagi band 3, ditambah band 8 begitu. Atau kita bisa bermain-main NDWI dengan menggunakan kombinasi band yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik kalau menurut saya Pak Agus. Mungkin Mbak Safa bisa nambahin. Ya, lagi dicarikan referensinya Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Terkait dengan
formulasi NDWI di QGIS karena di sini kami menggunakan citra satelit Sentinel-2A sehingga ada rumus bakunya untuk menghitung NDWI pada citra Sentinel-2A khususnya ini menggunakan band 3 green dan band 8 untuk NIR. Namun jika pada citra satelit lainnya seperti misalnya Landsat 8 itu pengolahan NDWI-nya berbeda, nama bandnya tidak band 3 dan band 8, namun disesuaikan dengan band mana yang merupakan band green atau band hijau. Jadi karena kasusnya di sini Sentinel-2 ini band hijau terletak pada band 3, sehingga kami menggunakan band 3 untuk band green-nya. Contohnya misal mungkin ini contoh dari penggunaan misal algoritma lainnya selain NDWI, mungkin NDVI. Di Landsat 8 ini menggunakan band 5 dan band 4 untuk pengolahan formulanya. Sedangkan kalau untuk di Sentinel 2, NDVI itu di band 8 dan band 4. Jadi memang dari saya sendiri memang sudah bagus sih Pak untuk formulasi dari penggunaan bandnya di Sentinel 2 yakni band 3 dan band 8 itu. Maaf, Mbak Safa ya. Iya Pak. Ini apa namanya untuk band green atau near infrared dan seterusnya itu kan hanya istilahnya aja. Tapi yang krusial mungkin adalah panjang gelombang yang dipakai. Jadi panjang gelombang yang kenapa kok menggunakan panjang gelombang sekian untuk hijau dan panjang gelombang sekian untuk mungkin near infrared atau yang lainnya. Sehingga kalau kita bisa melihat band hijau pada Sentinel-2 dan band hijau pada Landsat itu mungkin panjang gelombangnya berbeda. Rentang panjang gelombang maksudnya, Mbak. Jadi kalau kita bisa lebih lagi misalnya, coba kalau saya menggunakan rentang panjang gelombang yang berbeda, hasil dari NDWI-nya seperti apa? Itu barangkali itu minta nanti bisa dibanding-bandingkan begitu. Mungkin bisa begitu Pak Yus ya? Kali ya? Iya Pak, kalau saya sih ya aja Pak. Karena saya bukan orang satelit terus terang, jadi saya melihat hasil pemotretan itu hanya sebagai apa? Kalau saya ngelihat foto terus saya olah di Photoshop gitu Pak. Jadi bahkan di websitenya Sentinel Dataspace yang tidak langsung download, itu juga kita bisa bermain-main di sana. RGB-nya misal kita ganti dengan band berapa, dan kemarin saya sempat menduga kalau kita main-main dengan pewarnaan yang berbeda, kita bisa pada akhirnya bisa ketemu, bisa membedakan mana yang enceng gondok dan mana yang sawah. Sebenarnya itu tujuan utama kami, Pak Agus. Tapi ya mungkin kalau kita sering ngumpul di sini dan kemudian melihat citra bareng-bareng dari yang ahli dan yang sekedar suka ngelihat gambar-gambar kayak saya gitu, kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa kita bisa mengetahui mana yang enceng gondok, yang daunnya bulat, dan mana yang rumput atau daratan atau sawah yang daunnya jarum misalnya. Atau mungkin memang spektral warnanya bisa sangat berbeda dengan menggunakan tidak hanya satu sumber Sentinel-2, tapi kita juga menggunakan sumber yang lain. Jadi kalau saya pribadi seperti itu Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Yus penjelasannya dan Mbak Safa ya. Ada yang lain mungkin kita masih punya 16 menit. Kalau nggak ada nanti saya kembalikan ke Pak Lugi.
Ya, Pak mungkin Dis, sambil, halo, ya silakan Pak Luki. tanya sedikit Mbak Safa. Tadi waktu Sentinel kan intinya mau interpretasi yang membedakan tubuh air dan non tubuh air kaitannya dengan genangan. Lah, kemudian apakah drone tadi yang untuk mendetailkan itu benar bisa semakin memperjelas atau tadi kendala yang tidak bisa masuk ke yang merah tadi ya drone-nya ya? Eh, Kalau enggak mungkin dari interpretasi Sentinel yang untuk interpretasi vegetasi kan tadi yang kelihatan kan kayak vegetasi ada air juga ada ya. Nah, mungkin kalau intinya drone untuk bisa untuk mempertajam ya udah gitu aja. Saya kira untuk konfirmasi kan ini ngirit nggak usah harus ke lapangan. Itu Pak Yus. Terima kasih itu aja Pak. Ya, Nambah meja. terima kasih Pak Jaka. Ya sebenarnya untuk sementara ini memang kami tujuannya hanya seperti itu. Jadi kami hanya menduga ini error dari analisis Sentinel ini errornya Sentinel atau errornya analisis atau memang benar gitu bisa dikonfirmasi dengan drone. Nah, hanya kemarin yang kami agak agak keliru mungkin implementasinya drone-nya itu saya minta diterbang rendah, Pak. 5, 10, 25, dan 50. Yang 50 kebetulan waktu itu drag sehingga nggak berani sehingga turun lagi. Nah, ternyata yang 5 dan 10 itu skip gitu, kena angin dia skipnya banyak sehingga tidak bisa dihasilkan ortofotonya. Sementara yang 25 meter itu ternyata secara visual saja sudah sangat mencukupi untuk mengkonfirmasi hasil analisa analisis citranya Sentinel. Untuk sementara seperti itu Pak Jaka. Pak Jaka dari BIG bukan ya? Ex-BIG, mohon maaf. Pensiunan BG Pak. Pensiun BIG ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol panjang lebar, Pak. Kita kemarin ngobrolnya waktu silaturahim halal bihalal kurang lama Ya kayaknya. Pak Yus. Ya, ya. Ya Mungkin sama. Mas Ibrahim ada informasi tambahan dari apa yang disampaikan Pak Jaka. Baik Pak. Ya, menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yus. Jadi kemarin pada waktu saya pengambilan foto udara menggunakan drone, saya sudah mencoba untuk mengambil di ketinggian 5 dan 10 meter. Kendalanya adalah ada beberapa pohon yang sangat mendekati dan itu sangat mengganggu jalur penerbangan. Kemudian yang kedua angin di setelah saya hasilnya agak sedikit ngebul. Kemudian yang hasilnya maksimal itu ketinggian 25. Tapi di ketinggian 25 meter sendiri itu sudah tampak jelas. Jadi sudah terlihat jelas perbedaan antara rumput liar dan eceng gondok, kemudian badan air itu sudah cukup mewakili Pak. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Ibrahim. Mungkin ada yang lain lagi. Kalau tidak ada, saya kira saya kembalikan ke Pak Kapus, kalau boleh Pak Kapus. Baik. Baik, terima kasih Pak Yus dan tim. Terima kasih sekali atas pemaparannya pada kali ini. Tadi menarik ya, dari memberikan wawasan baru juga buat khususnya teman-teman yang ya tertarik di bidang ini ya, GIS ya mungkin ya. Dan saya pikir eh, apa namanya tantangan untuk pemetaan atau apa namanya visualisasi ini mungkin menarik kalau di yang memang seperti floodplain ya, yang apa namanya dinamikanya sangat berubah-ubah, misalkan di ya floodplain di apa namanya di Ropening ataupun ya kita di Rawadano, saya kemarin juga ke Rawadano banyak sekali apa namanya cenggorok dan perubahan-perubahan itu, jadi mungkin sangat bisa
mensupport ya dari metode yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi apa namanya referensi kita ya untuk teman-teman untuk bisa lebih nanti diskusi lagi lebih detail lagi bagaimana yang paling apa namanya hasilkan yang optimal ya untuk kajiannya. Terima kasih. Kita berikan applause untuk Pak Yus Budiono dan Mbak Safa, Mas Ibrahim. Terima kasih ya atas pemaparannya sekali lagi, dan mudah-mudahan ini masih terus kan Pak Yus sampai nanti opening kan masih kan sampai akhir tahun ini. Masih Pak. Kita kita tunggu nanti hasilnya. Mudah-mudahan Ya, nanti bisa insya Allah. apa namanya kita bisa lihat apa di akhir tahun bisa menjadi optimal hasilnya dan baik. Ya. Kemudian tadi ada share ya dari sekretaris ya. Silakan kalau yang memang perlu sertifikat mungkin silakan aja kalau klik aja. Eh, Baik, saya rasa cukup apa namanya webinar apa hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.